Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hildan Tironi Divana dari kelompok 3 dengan NIM 1312300-134. Di sini saya akan membahas tentang definisi hukum menurut para ahli. Menurut Utrecht, pengertian hukum adalah suatu himpunan dari peraturan-peraturan atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan oleh karena itu masyarakat harus mentaatinya. Dan menurut Phillips James, pengertian hukum menurut Phillips James adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat memaksa. Menurut Immanuel Kant, pengertian hukum merupakan peraturan mengenai adanya kemerdekaan berkehendak. Dan menurut E.M. Meyer, pengertian hukum merupakan segala peraturan yang memiliki pertimbangan kesusilaan yang ditunjukkan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi yang berwenang dalam melakukan tugasnya. Definisi hukum berdasarkan pendapat dari para ahli tadi secara umum dapat disimpulkan adalah ilmu pengetahuan yang objeknya adalah hukum. Kajian ilmu hukum tidak terbatas pada suatu wilayah saja, karena juga membutuhkan perbandingan mengenai hukum di tempat lain. Demikian pula bahwa ilmu hukum mempelajari dan menelaah semua hal yang berhubungan dengan hukum. Untuk itu, secara sederhana dapat dikatakan bahwa definisi ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang objek kajiannya atau objek telaahannya adalah hukum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Wisnu Aji dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum dengan NIM 1312300-112. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan hukum. Ya, negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945, di mana tujuan hukum sendiri ada 3, yaitu kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun dari 3 tujuan hukum tersebut, keadilanlah yang menjadi tujuan utama ketimbang kemanfaatan hukum dan kepastian hukum. Kaidah hukum memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Lalu 2, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban. Diharapkan bisa mencegah konflik di antara manusia atau di antara individu ataupun kelompok ya. Hukum melindungi nomor 3, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok. Lalu 4, pada dasarnya manusia adalah makhluk hidup yang membutuhkan perlindungan kepentingan agar kepentingannya bisa terlindungi dari ancaman di sekelilingnya. Sekian untuk tujuan hukum. Poin pentingnya ada 3 tadi, yaitu keadilan hukum, kemanfaatan hukum, dan kepastian hukum. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Ihwal Rafif dengan NIM 13123000116. Di sini saya akan membahas tentang subjek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang memperoleh hak dan kewajiban menurut hukum. Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum karena memiliki wewenang hukum. Subjek hukum dapat berupa manusia, naturalized person, dan badan hukum, right person. Naturalized person atau manusia dapat dikatakan sebagai subjek hukum ketika ia lahir, bahkan ketika ia di dalam kandungan, jika kepentingannya memerlukan, maka kandungan tersebut dapat dikatakan sebagai subjek hukum. Menurut hukum, setiap manusia telah menjadi subjek hukum secara alami.
Rechtsperson atau badan hukum. Badan hukum dapat dikatakan sebagai subjek hukum karena badan hukum itu sendiri menyandang hak dan kewajiban dari pemilik yang terpisah dari pemiliknya. Sebagai contoh dari badan hukum adalah yayasan, perusahaan, dan organisasi. Badan hukum bisa disebut juga sebagai pihak ketiga untuk menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak dan kewajiban manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raka Ramadana, rekening 13 12 300 1111. Di sini saya akan memberikan penjelasan tentang sumber hukum. Di sini ada 5. Yang pertama adalah hukum perundang-undangan. Hukum perundang-undangan adalah hukum tertulis yang dibentuk dengan cara-cara tertentu oleh pejabat yang berwenang dan dituangkan dalam bentuk tertulis. Yang kedua, hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum yang timbul dari kebiasaan masyarakat, tertulis maupun tidak tertulis. Yang ketiga, hukum traktat. Hukum traktat adalah hukum yang dibuat melalui kesepakatan antara 2 atau lebih negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi adalah keputusan dari hakim untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang. Yang kelima, hukum doktrin. Hukum doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional dan dapat meyakinkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Alfarizi. Saya dari Universitas 17 Agustus. NIM saya 1312300 113. Saya akan menjelaskan apa itu karakteristik ilmu hukum. Saya mengambil dari Jeremy Bentham. Karakteristik ilmu hukum pandangan dari Jeremy Bentham tentang hukum dapat memberikan gambaran yang cukup jelas. Bentham menganggap hukum sebagai alat untuk mencapai utilitas sosial yang maksimum. Dia percaya bahwa tujuan utama dari hukum adalah menciptakan kebahagiaan bagi semua masyarakat dan menghindari penderitaan sebanyak mungkin. Karakter ilmu hukum itu ada 4 bagian. Yang pertama, karakter normatif. Dalam ilmu hukum merujuk pada aspek berkaitan dengan penilaian dan analisis terhadap antara hukum normatif, yaitu berikut beberapa karakter normatif utama dalam ilmu hukum. 1. Keadilan dan kesetaraan. Karakter normatif dalam ilmu hukum menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam penerapan hukum, melibatkan evaluasi terhadap bagaimana aturan hukum dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan menjamin perlakuan yang adil bagi semua individu dalam masyarakat. 2. Penemuan hak-hak asasi. Ilmu hukum normatif mempertimbangkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan individu yang dijamin oleh hukum, mencakup analisis terhadap bagaimana hukum melindungi hak-hak dasar individu, menghormati martabat manusia. 3. Prinsip legitimasi. Ilmu hukum normatif mempertimbangkan prinsip legitimasi dalam penerapan hukum yang mengacu pada legitimasi dan keabsahan hukum berdasarkan norma-norma demokratis, etika, dan keadilan. 4. Keseimbangan dan proporsi. Karakter normatif juga melibatkan penilaian terhadap keseimbangan dan proporsi dalam penerapan hukum. Hal ini menekankan pentingnya menemukan titik keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. 5. Kemajuan sosial. Ilmu hukum normatif mempertimbangkan dampak sosial perubahan hukum. Ini melibatkan evaluasi terhadap bagaimana perubahan hukum dapat mendorong kemajuan sosial, termasuk meningkatkan akses keadilan, pendidikan, kesehatan, dan kebebasan bagi masyarakat secara keseluruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niko Julian Pratama Putra dari Universitas 17 Agustus dengan NIM 13123000117. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi hukum
menurut perspektif filsafat hukum. Nah, dalam perkembangan hukum terdapat beberapa paham berbeda mengenai tujuan hukum tersebut. Paham pertama mengatakan bahwa fungsi hukum itu hanyalah mengikuti perubahan-perubahan itu dan sebisa mungkin mengesahkan perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Pendapat ini dipelopori oleh mazhab sejarah dan budaya yang diajarkan oleh Friedrich Karl von Savigny, seorang ahli hukum dari Jerman. Namun, menurut paham yang kedua menyatakan bahwa hukum memiliki sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Paham ini diperkenalkan dan dipelopori oleh seorang ahli hukum dari Inggris, yaitu Jeremy Bentham. Kemudian paham ini berkembang dengan istilah yang biasa dikenal dengan sociological jurisprudence yang dikenalkan oleh Roscoe Pound, yang bermakna bahwa hukum memiliki fungsi sebagai sarana untuk melakukan perubahan pada masyarakat. Bisa dikatakan hukum adalah alat. Nah, dalam perkembangan pelaksanaan peranan pentingnya bagi masyarakat, hukum mempunyai fungsi sebagai ikon dalam proses penyelesaian masalah atau pertikaian di antara masyarakat maupun yang bermasalah dengan negara. Nah, secara garis besar fungsi hukum dapat dituliskan dalam 3 tahap, yaitu fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, fungsi hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, hukum sebagai penggerak pembangunan. Nah, hukum sebagai penggerak pembangunan menurut Sunaryati Hartono menyebut ada 4 fungsi hukum dalam pembangunan, yaitu hukum sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, hukum sebagai sarana pembangunan, hukum sebagai sarana penegak keadilan, dan hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat. Nah, baru-baru ini ada yang mengatakan fungsi hukum kritis. Nah, apa itu fungsi hukum kritis? Fungsi hukum kritis yaitu daya kerja hukum tidak semata-mata melakukan pengawasan pada aparatur pengawasan, pada aparatur pemerintah dan aparatur penegak hukum tersebut di dalamnya. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Al-Hadi dengan NIM 13123000115 dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dari Fakultas Hukum atau Ilmu Hukum. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang konsep hukum yang ada di beberapa negara atau suatu negara tersebut. Baik, yang pertama, apa sih konsep hukum? Konsep hukum ialah suatu sistem, aturan, dan norma yang digunakan dalam masyarakat untuk mengatur perilaku individu dan kelompok, serta untuk menegakkan keadilan dan ketertiban. Hukum mencakup berbagai aspek, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, dan lainnya. Konsep hukum melibatkan prinsip-prinsip seperti keadilan, kepastian hukum, dan kewajiban untuk mematuhi aturan yang berlaku. Hukum juga dapat berubah seiring waktu dan berkembang sesuai dengan nilai dan kebutuhan masyarakat. Apa saja konsep hukum? Konsep hukum mencakup berbagai prinsip dan aspek yang menjadi dasar dalam pemahaman dan penerapan hukum. Beberapa konsep yaitu ada yang pertama keadilan, kedua kepastian hukum, ketiga kewajiban dan hak, keempat ketertiban sosial, 5 hakim, 6 hukum internasional, 7 revisi dan perubahan hukum, 8 sanksi hukum, 9 perlindungan hak asasi manusia. Konsep hukum ini bervariasi di seluruh negara dan sistem hukum tergantung pada budaya, nilai, dan sejarah hukum yang berlaku di masing-masing tempat.
Mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.